Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada pada saat siang hari ini. Pada siang hari ini saya diminta oleh Bapak Yahweh Yesus Kristus untuk bersaksi di mana sekarang ini merupakan tanda-tanda akhir zaman sudah digenapi, sudah diberikan oleh Bapak Yahweh Yesus Elohim. Kalau dilihat dari berita ya Bapak Ibu, banyak sekali bencana-bencana, banyak sekali kejadian-kejadian yang tadinya tidak ada dijadikan ada ya Bapak Ibu. Karena itu semua sudah pengulangan di dalam kitab Kejadian sampai Wahyu Bapak Ibu. Sodom Gomora semuanya, Babel semuanya sudah ada Bapak Ibu sekalian di zaman sekarang ini Bapak Ibu. Jadi pengulangan 2000 tahun yang lalu itu sekarang ini terjadi Bapak Ibu saudara sekalian. Mungkin kalau Bapak Ibu sadari sekarang ini banyak pernikahan sesama jenis ya Bapak Ibu saudara sekalian, itu disahkan semuanya Bapak Ibu saudara sekalian, terus kesusahan di mana-mana Bapak Ibu saudara sekalian, harga-harga semakin naik Bapak Ibu, terus kelaparan sudah merajalela di beberapa negara, bahkan di beberapa wilayah di Indonesia pun sudah ada ya Bapak Ibu saudara sekalian. Secupak gandum sedinar itu sudah ada Bapak Ibu saudara sekalian, tinggal tunggu gongnya aja Bapak Ibu saudara sekalian. Dan juga sinar kemuliaan Bapak Yahweh Yesus Elohim sudah dinyatakan ya Bapak Ibu saudara sekalian, karena Tuhan Yesus Kristus adalah terang Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi dimanapun kita berada ada sinar kemuliaan Bapak Yahweh Yesus Elohim Bapak Ibu saudara sekalian di zaman akhir ini Bapak Ibu. Karena sekarang ini adalah zaman akhir, zaman dimana semua sudah berubah semua Bapak Ibu, yang tadinya tidak diperbolehkan oleh Alkitab diperbolehkan oleh dunia Bapak Ibu saudara sekalian. Itu yang begitu sangat-sangat miris Bapak Ibu. Jadi pengulangan 2000 tahun yang lalu sekarang ini juga terjadi Bapak Ibu saudara sekalian. Dan harga-harga kalau kita lihat sudah mulai naik ya Bapak Ibu saudara sekalian. Enggak cuma satu wilayah atau kota, bahkan di beberapa wilayah di Indonesia pun sudah mulai melonjak ya Bapak Ibu sekalian harga-harga beras itu. Yang tadinya cuma 10.000 mungkin ya Bapak Ibu, 7.000 jadi sekarang bisa 20.000 Bapak Ibu, bisa jadi sekarang 30.000 harga beras Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin nanti kita tidak tahu berapa harga beras nanti Bapak Ibu, bisa jadi nanti 50.000, 100.000 ya Bapak Ibu sekalian. Itu maka dari itu Bapak Yahweh meminta kita selalu untuk berdoa, bertobat, berjaga-jaga, berwaspada selalu senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal, dan yang terutama adalah andalkan Tuhan dalam segala hal Bapak Ibu. Karena secara pribadi, secara pekerjaan itu akan sirna semua Bapak Ibu sekalian kalau kita hanya mengandalkan pekerjaan kita, kalau kita hanya mengandalkan keluarga kita yang kaya, kalau kita hanya mengandalkan bisnis kita, kalau kita hanya mengandalkan apa yang ada pada kita. Tapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, itu semua akan sia-sia Bapak Ibu. Kalau kita mengandalkan Tuhan Bapak Ibu, semua itu akan dipenuhi, semua itu akan dicukupkan Bapak Ibu saudara sekalian, asal kita mendekat, percaya lebih lagi sama Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu saudara sekalian. Karena apa? Ya karena menjalani hidup sekarang ini tidak mudah Bapak Ibu saudara sekalian. Karena banyak yang mengeluh harga-harga pada mahal semuanya Bapak Ibu sekalian. Dan juga terkadang ya Bapak Ibu itu diizinkan kita melewati itu semua supaya apa? Supaya ada nggak kita iman di bumi ini Bapak Ibu? Adakah kita masih beriman sama Tuhan Yesus Kristus dikala zaman akhir ini Bapak Ibu sekalian, dikala semua harga-harga tidak menentu, dikala semua proses-proses kehidupan yang kita alami Bapak Ibu sekalian itu. Tetapi Tuhan Yesus itu mau kita satu, percaya Bapak Ibu sekalian. Kadang-kala ya Bapak Ibu manusia, saya tidak memungkiri juga, saya kadang juga khawatir sama diri saya sendiri juga Bapak Ibu, sama kehidupan saya, keluarga saya, semuanya Bapak Ibu sekalian. Tetapi Tuhan selalu berkata dalam persekutuan doa kami Bapak Ibu, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, karena sekali-sekali aku tidak pernah meninggalkan kamu. Burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya Bapak Ibu sekalian. Burung di udara tidak bekerja ya Bapak Ibu sekalian, apalagi kita, baik bekerja ataupun tidak bekerja, berkat Tuhan lah yang menjadikan kita kaya Bapak Ibu sekalian. Itu makanya Tuhan paling sebel, paling tidak suka sama orang-orang yang bermegah dengan pekerjaannya Bapak Ibu sekalian. Karena apalah arti pekerjaan kalau hidup kita tidak mengandalkan Tuhan, kalau hidup kita tidak bergantung penuh sama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Itu semua bisa diambil oleh Bapak Yahweh SAW dalam kitab Ayub
Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil Bapak Ibu saudara sekalian. Itu maka dari itu kita tidak boleh bermegah. Semua itu hanyalah titipan dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita bisa jaga, untuk hidup kita bisa menjadi berkat, terang, garam dimanapun kita berada. Kalau kita masih bekerja Bapak Ibu, kita pergunakan pekerjaan kita itu untuk hormat kemuliaan nama Bapa Yahweh Yesus Hamasilah Tuhan Yesus Kristus, bisa kita jadi saksi, kita saksikan Bapak Ibu sekalian dimanapun kita berada, hidup kita Bapak Ibu sekalian, tanpa kita berkata-kata, orang pun bisa melihat hidup kita Bapak Ibu sekalian menjadi anak terang, menjadi anak Tuhan Bapak Ibu itu. Dan juga ketika kamu sekolah, jadilah terang di sekolah Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Kalau Tuhan Yesus sudah memanggil kamu untuk berhenti atau keluar dari pekerjaan, lakukan Bapak Ibu sekalian, karena kalau dia menyuruh kamu keluar, itu berarti dia sudah menjamin hidupmu Bapak Ibu. Dia sudah berjanji, dia yang akan memegang kendali penuh hidupmu Bapak Ibu saudara sekalian, itu Bapak Ibu. Tetapi kalau kamu masih dipercayakan untuk bekerja, pakailah pekerjaan itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi saksi terang dimanapun Bapak Ibu berada ya Bapak Ibu sekalian itu. Dan lakukan pekerjaan itu dengan sepenuh hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia Bapak Ibu sekalian. Karena di zaman sekarang ini Bapak Ibu sungguh-sungguh sangat-sangat mencekam, sangat-sangat mengerikan. Dunia semakin gelap Bapak Ibu saudara sekalian. Itu karena apa? Karena ya Tuhan Yesus sudah mau datang Bapak Ibu. Sekarang ini bukan lagi hanya sekedar kata-kata Bapak Ibu, tetapi semua tanda-tanda di akhir zaman yang ada di Alkitab itu semua sudah digenapi, sudah tergenapi Bapak Ibu. Tergantung kita mau percaya atau tidak Bapak Ibu sekalian. Kalau hanya menganggap masih lamanya Tuhan datang itu, Bapak Ibu sekalian, itu berarti imanmu lemah Bapak Ibu sekalian itu. Maka dari itu kita harus tetap berapi-api Bapak Ibu, berkobar-kobar roh kita Bapak Ibu sekalian. Jangan hanya ke gereja itu sekedar Bapak Ibu saudara sekalian. Iblis tidak takut sama orang-orang yang rajin ke gereja Bapak Ibu saudara sekalian, yang rajin memberi persepuluhan, yang rajin memberi persembahan. Iblis tidak takut Bapak Ibu, tetapi iblis takut sama orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan Yesus Kristus Bapa Yahweh Yesus Hamasilah. Karena kehendak Tuhan Yesus itu selalu bertentangan dengan kedagingan kita Bapak Ibu sekalian. Roh dan daging itu bertentangan. Kita maunya begini, tetapi Tuhan maunya begitu. Misalnya saya masih mau bekerja, saya masih mau menata karir semuanya Bapak Ibu, tetapi Tuhan ambil alih hidup saya untuk apa? Untuk keluar dari pekerjaan, lalu menjadi pelayanan Tuhan ya Bapak Ibu sekalian. Dimanapun Bapak Yahweh menyuruh saya untuk pergi, saya pergi Bapak Ibu sekalian. Apa yang Tuhan suruh lakukan Bapak Ibu sekalian. Itulah yang dinamakan melakukan kehendak Tuhan, berjalan dalam roh Bapak Ibu dan kebenaran firman Tuhan Bapak Yahweh Yesus Hamasilah. Memang terkadang kehendak Tuhan Yesus itu di luar logika manusia Bapak Ibu sekalian, di luar logika saya Bapak Ibu. Terkadang saya juga berpikir gini, Tuhan kok begini sih, ini semua tidak masuk logika saya Bapak Ibu sekalian, tidak masuk di luar logika saya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengikuti channel itu Persekutuan dengan Allah, banyak kesaksian-kesaksian saya ataupun Angel Bapak Ibu sekalian, itu semua di luar logika Bapak Ibu sekalian. Tetapi itulah Tuhan Yesus itu roh Bapak Ibu, yang tidak bisa dipakai logika manusia. Tetapi banyak manusia yang tidak percaya Bapak Ibu sekalian, banyak yang menganggap halusinasi lah, banyak yang begini begitu Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau Tuhan sudah berfirman Bapak Ibu saudara sekalian, itu semuanya jadi Bapak Ibu, tidak pakai logika lagi Bapak Ibu sekalian, tidak pakai kekuatan kita lagi, tidak pakai kedagingan kita lagi Bapak Ibu sekalian. Kan ada di firman Tuhan, kalau hidupmu dipimpin oleh roh, kalau kamu hidup dalam roh, hendaklah hidupmu dipimpin oleh roh Bapak Ibu saudara sekalian, oleh Roh Kudus sendiri yang memimpin kamu Bapak Ibu. Kamu tidak perlu lagi membutuhkan pendeta atau siapapun ya Bapak Ibu. Kalau kamu hidup dalam roh, Tuhan Yesus sendiri yang akan menuntun kamu, Tuhan Yesus sendiri yang akan mengajari kamu Bapak Ibu saudara sekalian, yang akan memberikan hikmat kepada kamu untuk kamu begini, untuk melakukan begitu, salah atau tidak, semuanya Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi kalau kamu hidup dalam roh, kalau kamu hidup dalam kedagingan, ya tidak bisa Bapak Ibu saudara sekalian. Karena kita hidup tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian, Mamon dan Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian itu. Jadi Tuhan mau kalau hidup kita untuk Tuhan, ya sudah untuk Tuhan saja, tidak boleh yang namanya melenceng-lenceng ke dunia-dunia politik Bapak Ibu saudara sekalian, atau dunia-dunia yang lain Bapak Ibu saudara sekalian ya Bapak Ibu. Banyak kan yang seperti itu, yang berkecimpung ke dunia-dunia politik, alhasil hidupnya hancur Bapak Ibu saudara sekalian itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kamu sudah dipanggil untuk menjadi pendeta,
ya sudah, jadi pendeta saja, mengabdi saja sama Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu sekalian. Jangan lagi berkecimpung ke dunia politik ya Bapak Ibu, karena itu artinya kamu mengabdi kepada dua tuan. Karena dunia itu menarik kamu untuk apa? Untuk meninggalkan Tuhan Bapak Ibu sekalian itu. Jadi Tuhan Yesus minta kita untuk sungguh-sungguh, kalau sudah dipanggil Tuhan, melayani Tuhan, ya sudah, andalkan saja Tuhan, andalkan lutut, lipat tangan Bapak Ibu sekalian itu. Jadi setelah saya resign dari pekerjaan ini, saya menyadari bahwa ternyata orang-orang yang dipanggil Tuhan itu tidaklah mudah Bapak Ibu sekalian. Jangan kita mau hanya dipanggil Tuhan hanya kayak bisa buat foya-foya, bisa buat pamer-pamer Bapak Ibu. Tidak, ternyata setelah saya mengalami seperti ini Bapak Ibu, tidaklah mudah menjadi seorang hamba Tuhan, tidaklah mudah menjadi seorang penginjil, tidaklah mudah menjadi seorang pendeta. Walaupun saya bukan pendeta Bapak Ibu, tetapi kalau hidup kita hidup dipimpin oleh Roh, Tuhan Yesus sendiri yang memimpin kita, Tuhan Yesus sendiri yang menggembalakan kita Bapak Ibu saudara sekalian itu. Jadi jangan sebelum kita berkata meminta Tuhan pakai aku, Tuhan aku mau ini, aku mau itu, jangan Bapak Ibu sekalian, karena itu tidak mudah untuk kita melakukannya Bapak Ibu sekalian. Kan orang-orang yang sudah dipilih dan ditentukan oleh Tuhan itu, dia dari hati Bapak Ibu sekalian, yang mau benar-benar hidupnya mengandalkan Tuhan, yang hidupnya menjadi pelaku firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Karena tidak mudah menjadi seorang hamba Tuhan Bapak Ibu, menjadi seorang penginjil, menjadi seorang pendeta Bapak Ibu sekalian. Apalagi ketika dia mereka itu berada di pelosok-pelosok Bapak Ibu sekalian, itu butuh perjuangan, effort yang kuat Bapak Ibu untuk dia melangkah menginjili, membawa jiwa-jiwa Bapak Ibu saudara sekalian. Dan kita juga sebagai jemaat juga sebenarnya harus lebih lagi menghargai orang-orang itu Bapak Ibu, atau pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang Tuhan utus untuk membawa kamu kepada keselamatan itu Bapak Ibu sekalian. Karena ketika kita mengenal Tuhan Bapak Ibu, hidup kita itu indah Bapak Ibu sekalian. Ada di firman Tuhan kalau berbahagialah mereka yang menerima utusanku, karena itu artinya dia menerima aku Bapak Ibu sekalian. Tetapi celakalah bagi mereka yang tidak menerima utusanku, itu artinya dia menolak aku Bapak Ibu sekalian itu. Jadi siapapun yang Tuhan utus, siapapun yang Tuhan pakai, tidak hanya Tuhan pakai pendeta. Kadang-kala Tuhan tidak memakai pendeta untuk apa? Untuk mengutus orang-orangnya Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil Bapak Ibu sekalian. Orang-orang biasa pun Tuhan pakai Bapak Ibu sekalian untuk apa? Untuk membawa kita kepada pertobatan, untuk membawa kita kepada keselamatan, jalan kebenaran firman Bapak Yahweh Yesus Masalem Bapak Ibu sekalian itu. Jadi kita juga harus lebih lagi menghargai Bapak Ibu sekalian, memberkati orang tersebut Bapak Ibu sekalian, mendoakan orang tersebut Bapak Ibu sekalian, dan menerima masukan, kritikan, teguran Bapak Ibu sekalian. Karena bisa jadi Tuhan pakai mereka-mereka itu Bapak Ibu sekalian, teman kamu atau siapapun itu, untuk menegur kamu Bapak Ibu. Itu artinya Tuhan Yesus yang menegur kamu Bapak Ibu, bukan orang itu Bapak Ibu. Orang itu hanyalah alat untuk menegur kamu Bapak Ibu sekalian. Kalau Tuhan Yesus langsung berjumpa dengan kamu mati Bapak Ibu sekalian, karena kamu tidak, kita semua manusia tidak bisa melihat langsung dengan mata Bapak Ibu sekalian. Karena sinar kemuliaan Bapak Yahweh itu sungguh-sungguh menyilaukan Bapak Ibu. Ingat cerita Paulus itu Bapak Ibu, ketika dia belum berubah namanya menjadi Paulus, menjadi Saulus Bapak Ibu sekalian, dia dijumpai Tuhan dengan sinar kemuliaan Tuhan yang sangat menyilaukan, dan akhirnya dia buta Bapak Ibu sekalian. Dan begitu juga dengan kita Bapak Ibu sekalian itu. Jadi ketika Tuhan mengutus orang-orangnya Bapak Ibu sekalian untuk berjumpa dengan kamu, untuk menegur kamu Bapak Ibu, untuk membawa kepada keselamatan, jalan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu sekalian, terima itu Bapak Ibu saudara sekalian, terima itu Bapak Ibu. Banyakan manusia tidak mau menerima teguran-teguran Bapak Ibu, tidak mau menerima kritikan-kritikan yang pedas. Tetapi banyak manusia yang mau hanya melihat dosa-dosa orang lain Bapak Ibu sekalian, hanya melihat dosa-dosa orang tersebut Bapak Ibu sekalian, tapi tidak melihat dosa yang ada dalam dirinya sendiri Bapak Ibu saudara sekalian itu. Jadi lebih baik kita lebih lagi bersungguh-sungguh, lebih lagi bertobat ya Bapak Ibu sekalian. Karena Tuhan Yesus itu kasihnya lebih besar Bapak Ibu. Dia tidak mau kita binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal Bapak Ibu sekalian itu. Jadi hai anak-anakku yang kukasihi, pada kesempatan siang hari ini aku ingin berbicara kepada kalian semua, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah.
karena kedatangan Bapakku SAW sudah sangat-sangat dekat. Dan semua tanda-tanda yang ada di Alkitab yang kalian baca selama ini sudah aku genapi dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau kalian peka, kalian akan tahu semua itu akhir zaman di penghujung tahun 2024. Kalian tidak tahu apa yang akan terjadi. Di penghujung akhir zaman ini, di penghujung dunia ini, kalian tidak tahu apa yang akan segera terjadi. Jadi aku memperingatkan kepada kalian semua, selagi masih ringan hukuman-hukuman dari Bapakku Yesus Hamasi Elohim, banjir, gempa bumi, tanah longsor, tanah bergerak, belum lagi nanti akan kuperlihatkan, akan kuperdengarkan orang-orang yang mati itu di dalam neraka teriak-teriak bagaimana. Lalu secupak gandum sedinar. Kalian sudah melihat sendiri bukan? Harga-harga beras, kebutuhan pokok, semua sudah naik. Jadi bertobatlah, jangan kalian anggap remeh, jangan kalian anggap enteng semua peringatan dari Bapakku Yesus Kristus kepada kalian melalui orang-orang yang sudah kupilih, yang sudah kupakai untuk berbicara kepada kalian semua melalui YouTube, melalui channel-channel yang lain, melalui orang-orang biasa. Walaupun mereka orang biasa, tetapi yang kulihat adalah hati mereka yang kudus berkenan di hadapan Bapakku Yesus Kristus, yang melekat hidupnya di dalam nama Bapakku Yesus Kristus. Jadi lebih baik kalian rendah hati, rendahkanlah diri kalian, jangan kalian sombong, jangan kalian angkuh. Walaupun kalian bekerja, uang kalian tidak bisa membeli beras. Kalau harga beras itu sudah naik melonjak sampai 200.000 sampai 500.000 sampai berjuta-juta. Jadi jangan berbangga kalian yang bekerja. Justru selagi kalian masih bekerja, berkatilah mereka, berkatilah orang-orang miskin yang ada di sekitar kalian, berkatilah hamba-hambaku, berkatilah siapapun itu yang kugerakkan hatinya untuk memberkati mereka. Jadi bertobatlah kalian manusia, bertobatlah kalian manusia, berjaga-jagalah dan berwaspadalah selalu senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bertobat itu tidak hanya serta-merta hari ini kalian bertobat lalu besok kalian lakukan, tidak, tetapi hiduplah dalam pertobatan dan hasilkanlah buah pertobatan itu. Kalau kalian benar-benar sungguh-sungguh mau hidup dan masuk ke dalam kerajaan sorga, jangan kalian sia-siakan hidup kalian itu. Pakailah hidup kalian itu untuk melayani Bapakku Yesus Kristus, untuk melayani orang-orang miskin. Banyak dari kalian yang tidak mau melayani orang-orang miskin. Hai, kalian semua, bertobatlah. Layanilah orang-orang miskin. Jangan hanya orang-orang kaya saja yang kalian layani. Karena apa? Karena orang kaya itu menguntungkan pelayanan kalian. Karena orang-orang kaya itu lebih lagi memberkati kalian dengan harta mereka, tetapi kalian lupa untuk melayani orang-orang miskin. Bertobatlah, berjaga-jagalah, hai para pendeta, hai para hamba-hambaku yang sudah kupilih, yang sudah kupakai. Bertobatlah, tetap rendah hati, layanilah orang-orang miskin itu, jangan kalian tinggalkan orang-orang miskin itu, karena orang-orang miskin itu selalu ada bersama-sama dengan kalian. Kalian selalu menganggap remeh orang-orang miskin di luar sana, sedangkan agama-agama seberang lebih memperhatikan orang miskin di luar sana. Bagaimana dengan kalian yang sudah tahu firman, tetapi kalian tidak mau memandang orang-orang miskin itu. Kalian tidak mau melihat ke bawah. Kalian hanya melihat orang-orang kaya yang terus memberkati kalian, yang terus memberikan perpuluhan kepada kalian, tetapi kalian tidak mau memberi kepada orang-orang miskin, itu. Jadi ketika kalian bertemu dengan orang-orang miskin, ketika orang miskin itu butuh untuk dilayani, untuk diselamatkan, layanilah mereka. Kadang-kala aku berbicara kepada kalian untuk apa? Untuk melayani orang-orang miskin. Tetapi banyak dari kalian yang beralasan. Banyak sekali alasan manusia-manusia di muka bumi ini. Bertobatlah. Hei, bertobatlah. Hukuman cawan murkaku saat ini untuk bangsa dan negara Indonesia ini sedang berjalan dari Sabang sampai Merauke. Pulau-pulau semuanya, baik Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Pulau Bali, semuanya sedang berlangsung hukuman cawan murka dari Bapakku SAW bagi mereka yang menghujat, menghina pekerjaan Roh Kudus. Siap-siap ada hukuman murka dari Bapakku SAW. Entah itu apa banjir, entah itu apa gempa bumi, entah itu apa tanah longsor, entah itu apa kecelakaan, apapun itu bisa aku pakai.
Karena malaikat-malaikatku sudah turun ke dunia untuk menumpahkan cawan murka dari Bapakku Yesus Hamasi Elohim. Kalian selalu sibuk dengan urusan dunia ini, tetapi kalian tidak pernah melihat dan mengandalkan Bapakku Yesus Hamasi Elohim. Kalian hanya mau berkatku saja, tetapi ketika aku suruh kalian melakukan kehendak Bapakku Yesus Hamasi Elohim, kalian tidak mau melakukannya. Kalian menganggap semua itu halusinasi. Kalian menganggap semua itu, Tuhan mengampuniku. Ya, memang aku mengampuni kalian, tetapi ada harga yang harus kalian bayar. Tetapi harus ada pikul salib yang harus kalian pikul. Bertobatlah dan terimalah, jalanilah proses. Karena hukuman dari Bapakku SAW itu sedang berjalan. Kalian sudah melihat banyak berita, banjir, tanah bergerak, tanah longsor. Ketika kalian berjalan, ketika kalian melangkah, berdoalah kalian agar Bapakku Yesus Elohim membentengi kalian semua. Belum lagi angin puting beliung, tornado, semuanya apa yang akan terjadi di bangsa Indonesia ini. Jadi bertobatlah, berjaga-jagalah. Yang tidak pernah terjadi sebelumnya akan terjadi lebih dahsyat. Penyakit sampar. Penyakit sampar itu bukan efek dari penyakit kalian, tubuh kalian, tetapi efek dari cairan yang kalian terima itu, dari infusan itu yang kalian terima. Jadi bersiap-siaplah kalian yang sudah menerima cairan itu untuk menerima penyakit-penyakit sampar, penyakit-penyakit bisul yang sudah ada di dalam firman dari Bapakku Yesus Elohim. Dan juga iblis juga sedang bekerja saat-saat ini untuk apa? Untuk menenangkan chip itu. Iblis itu banyak cara. Selain cairan yang kalian sudah terima itu, iblis juga memakai apa? Chip. Berbagai negara sudah banyak yang menerima chip itu. Jadi berhati-hatilah, berjaga-jagalah, bertobatlah, berdoalah, banyak berdoa, baca firman. Banyak lagi. Tali-tali sifat itu semuanya sudah aku munculkan. Gempa-gempa, walaupun hanya 5, skala Richter, tetapi itu sangat kencang. Itu merupakan pukulan dari Bapakku SAW atas muka bumi ini. Padahal Bapakku SAW hanya memukulnya pelan saja, tetapi dampaknya bagi kalian sampai rumah hancur, bukan? Maka dari itu bertobatlah, berjaga-jagalah. Jangan kalian anggap remeh atau rendah peringatan-peringatan dari Bapakku Yesus Muslim. Hanya karena apa? Hanya karena Bapakku Yesus Muslim lama datangnya. Sebenarnya Bapakku Yesus Muslim sudah datang, sudah ada di dunia ini. Tetapi banyak manusia menggunakan logika. Ya, kalau kalian menggunakan logika, kalian tidak akan mampu. Kalian seperti ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat yang terus menggunakan logika kalian untuk mendalami Alkitab. Alkitab itu bukan untuk hanya didalami, tetapi untuk dilakukan, menjadi pelaku firman. Bukan untuk didalami, bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk menjadi pelaku firman. Itu yang lebih berkenan. Walaupun kalian sudah ayat firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ibarat kata kalian bilang ini sudah ada firmannya, tetapi kalau kalian tidak menjadi pelaku firman, jangan harap kalian bisa masuk ke dalam kerajaan Bapakku Yesus Muslim, Tuhan Yesus Kristus, yaitu kerajaan 1000 tahun damai dan kerajaan sorga. Untuk kalian masuk ke dalam kerajaan sorga itu, ya, bagi kalian yang masih hidup itu masih panjang proses-prosesnya. Jadi jangan bermimpi atau pede untuk kalian bisa masuk surga kalau kalian saja tidak mau bertobat. Surga itu kudus, surga itu suci, surga itu kudus, sama seperti Bapakku SAW itu kudus. Jadi tidak bisa sembarang orang masuk. Tidak bisa sembarang orang bisa masuk. Kalau kalian mau punya rumah di sorga, perlengkapi dulu diri kalian dengan senjata firman dari Bapak Subhanahu. Hidup dalam roh dan kebenaran firman dari Bapak Subhanahu. Orang-orang yang masuk ke dalam Taman Firdaus itu adalah mereka yang karena kasih anugerah Bapakku Yesus Hamasi Elohim, pada saat mereka terkapar sakit, roh mereka mau bertobat. Tetapi apakah kalian mau ketika kalian sakit? Iya, kalau aku kasih kalian kesempatan untuk bertobat, banyakkan mereka yang mati mendadak, tidak bisa aku kasih kesempatan untuk bertobat. Jadi selagi kalian masih hidup, bertobatlah, berjaga-jagalah. Penghukuman cawan murkaku, bisul-bisul, penyakit-penyakit aneh, penyakit-penyakit langka,
Itu efek dari kalian menerima tanda 66 itu. Jadi bertobatlah. Kalau kalian dengar suara ini dari pesan Bapak semua, kalian pasti tidak akan percaya. Bagaimana kalau kalian tidak percaya? Kalian saja, hidup kalian saja terus mengembara, terus mencari-cari keselamatan itu. Kalau aku sudah mencari, aku sudah mendapatkan kamu, tapi kamu tidak mau aku dapatkan, tidak mau aku tangkap. Ya sudah, kalau kamu tidak mau, aku lepaskan kalian itu. Aku mau berbelas kasihan kepada mereka yang memiliki hati kerendahan hati. Aku mau berbelas kasihan kepada mereka yang mengandalkan Bapakku semesta Elohim. Aku mau berbelas kasihan kepada mereka yang hidupnya memiliki persekutuan pribadi dengan Bapakku semesta Elohim. Tetapi bagi mereka yang hidupnya tidak mau bertobat, aku mengundurkan diri kepada mereka semua. Ingat, peringatanku terus-terusan untuk kepada kalian semua. Aku tidak henti-hentinya untuk memperingatkan kalian semua, hai anak-anak manusia yang ada di muka bumi ini yang sangat kukasihi. Bertobatlah, berjaga-jagalah, datanglah kembali kepada Bapakku semesta Elohim. Bapakku semesta Elohim, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua bangsa, Tuhan dari segala agama apapun itu. Aku tidak melihat agama, budaya, suku, ras kalian. Yang kulihat adalah hati kalian. Kalau hati kalian mau merendahkan diri di hadapan Bapa semesta Elohim, kalau hati kalian mau memberi, kalau hati kalian penuh kasih, aku mau memberkati kalian, aku mau menyelamatkan kalian. Tetapi kalau kalian saja tidak memiliki kasih, banyak orang yang berfirman tentang kasih, tetapi ketika aku izinkan suatu persoalan, kejadian untuk menolong orang-orang di luar sana, kalian tidak mau. Yang aku mau adalah tindakan kalian, bukan khotbah kalian untuk orang tersebut. Yang aku mau adalah tindakan, bukan omongan kalian saja. Bukan hanya omongan-omongan kalian, yang mereka perlukan adalah tindakan. Karena lewat orang miskin itulah Bapakku semesta Elohim bisa menyamar menjadi orang miskin itu. Kenapa? Karena Bapakku Yesus semesta Elohim ingin melihat kesungguhan hati kalian. Karena Bapakku Yesus semesta Elohim ingin melihat apakah hati kalian ada kasih untuk orang tersebut. Apakah kalian mau menampung orang-orang di rumah kalian itu? Jangan kalian marah kalau saudara-saudara kalian menampung orang-orang di rumah mereka. Jangan kalian marah, jangan kalian hina, jangan kalian iri hati. Kalau Bapakku semesta Elohim memakai saudara-saudara kalian untuk apa? Untuk menampung orang-orang di rumah mereka itu. Banyak kan kalian tidak bisa menerima. Karena apa? Karena kalian iri hati. Karena Bapakku Yesus Kristus mempercayakan hal itu kepada saudara-saudara kalian, tidak kepada kalian. Banyak dari kalian yang marah, kecewa kepada Bapak Yesus Kristus karena tidak dipilih. Bagaimana aku mau memilih kalian kalau kalian saja hidup kalian sibuk mengurusi dunia, tidak memperhitungkan keselamatan, tidak memperhatikan keselamatan kalian. Surga dan neraka itu kekal. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kalian bisa mati, meninggal, tetapi jiwa dan roh kalian tidak bisa mati. Karena itu kekal. Kekal ya sayang. Jadi bertobatlah, berjaga-jagalah. Hukuman-hukuman dari Bapakku Yesus Kristus masih banyak lagi. Penyakit sampar, bisul-bisul, hujan badai, hujan es, fenomena-fenomena yang ada di langit, PHK, penggusuran, semuanya akan terjadi. Lihat saja nanti. Kalau kalian menantang, akan aku tantang balik kalian. Akan aku berikan lebih dahsyat lagi. Semua itu di hadapan kalian. Kalau kalian tidak mau bertobat, dan kalau kalian terus menghujat pekerjaan Roh Kudus melalui hamba-hambaku yang sudah kupakai, yang sudah kupilih. Siapapun itu bisa aku pakai. Siapapun itu kalian bisa aku pakai. Kalian hanya mau datang ke gereja, mendengarkan firman, khotbah yang menyenangkan telinga kalian, yang mau berkatnya saja, yang mau mujizatnya saja, tetapi tidak mau prosesnya. Banyak dari manusia yang banyak alasan. Ketika aku suruh membantu, memberi, memberkati mereka, banyak alasan. Yang inilah, yang itulah. Tetapi ketika mereka sedang
bergumul. Mereka mengandalkan langsung lari kepada orang lain, bukan lari kepada Bapakku semesta lain, bukan lari kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi kepada orang lain, justru lari kepada dukun. Aku paling benci manusia-manusia seperti itu, yang langsung lari kepada dukun-dukun. Lihatlah, secupak gandum sedinar itu sedang berjalan, kesusahan, kelaparan, sedang berjalan sekarang-sekarang ini. Hai kamu semua yang sudah aku berkati berlimpah-limpah, berkatilah mereka-mereka itu. Selagi aku masih memberikan kalian kesempatan untuk bekerja, selagi aku masih memberikan kesempatan kalian untuk apa? Untuk menjadi terang, berkat bagi kalian. Jangan kalian tabung-tabung uang itu. Kalau kalian berhemat, semakin berhemat, hidup kalian semakin miskin. Ada bukan di firman dari Bapa semesta lain? Kalian hidup berhemat, semakin kalian hemat, semakin kalian miskin. Tetapi siapa banyak memberi, mereka tidak akan pernah kekurangan. Jangan kalian genggam itu harta kalian, uang kalian, karena berkat Bapakku semesta lain menjadikan kalian kaya. Untuk apa kalian tabung-tabung dan akhirnya nanti uang kalian itu kalian pakai untuk berobat ke rumah sakit? Karena efek dari cairan infus 6 itu yang kalian terima itu. Terserah kalian mau percaya atau tidak, tetapi biasanya manusia itu hanya melihat yang terjadi depan mata. Padahal di alam roh semua sudah selesai. Tinggal di alam nyata saja. Di alam nyata saja sudah aku genapi, kalian masih tidak percaya lagi. Lalu bagaimana lagi aku menyampaikan itu semua kepada kalian, bahwa kedatangan Bapakku sama-sama sudah ada di zaman sekarang ini. Pengulangan-pengulangan yang ada di firman Tuhan Bapakku sama-sama yang kalian baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, semua sudah tergenapi. Tetapi kalian tidak mau percaya. Berbahagialah mereka yang percaya sebelum melihat. Biarlah mereka terus cemar. Biarlah mereka yang cemar terus berbuat cemar. Yang tidak percaya teruslah semakin tidak percaya. Dan akhirnya mereka binasa. Ketika mereka masuk neraka, mereka menyalahkan Bapa semesta lain. Mereka menyalahkan orang-orang yang kuutus, yang kupilih. Tetapi diri kalianlah sendiri yang tidak mau mendengarkan peringatan-peringatan itu. Bapa semesta lain sudah memberikan peringatan kepada kalian. Baik itu lewat apapun, mimpi, penglihatan. Bukankah Bapa semesta lain berbicara bisa lewat penglihatan, lewat mimpi? Tidak hanya lewat khotbah di gereja, tetapi banyak yang kalian tidak percaya akan kesaksian-kesaksian orang lain yang sudah kupakai secara dahsyat, secara luar biasa. Yang kalian percaya hanyalah pendeta, padahal pendeta juga manusia biasa. Hanyalah manusia biasa. Tetapi banyak mereka yang lebih percaya pendeta daripada orang-orang pilihan dari Bapak semesta lain, baik dari luar negeri maupun yang ada di Indonesia. Sekarang ini Bapak semesta lain lebih banyak memakai orang-orang yang ada di Indonesia. Karena Indonesia merupakan tanah perjanjian Bapak semesta lain, tanah Israel. Tetapi banyak kalian tidak percaya, bukan? Kalian menganggap semua itu hoax. Kalian menganggap itu semua tabu. Kalian tidak bisa berpikir sejauh itu, bukan? Ya karena kalian tidak bisa menyelami pikiran-pikiran dari Bapak semesta lain. Kalian itu tidak bisa menyelami pekerjaan-pekerjaan dari Bapak semesta lain. Ada di kitab pengkhotbah, bukan? Kalian manusia tidak bisa menyelami pekerjaan-pekerjaan dari Bapak semesta lain. Semua itu di luar logika manusia. Karena aku adalah roh, Alfa dan Omega, yang awal dan yang terakhir. Kalau ada sesuatu yang aku izinkan dalam hidup kalian, proses, itu merupakan proses yang harus kalian nikmati. Yang harus kalian jalani, itulah bayaran harga kalian, pikulan salib kalian. Tetapi banyak kalian manusia yang tidak mau menghadapi masalah tersebut, yang lari dari masalah itu. Hadapi saja masalah itu. Kalau Bapak sama-sama izinkan debt collector datang ke rumah kalian itu, hadapi saja. Jangan kalian usir. Hadapi saja. Kalau kalian memiliki masalah hutang, hadapi saja itu orang-orang itu. Jangan takut Bapak sama-sama beserta dengan kalian. Kalau kalian berdoa, kalian akan melihat bahwa Bapakku sama-sama akan melembutkan hati debt collector itu, seperti si Wita yang mengalami hutang piutang itu. Hati debt collector itu semua dilembutkan oleh Bapakku sama-sama. Karena apa? Karena dia takut dan gentar oleh Bapakku sama-sama. Karena dia benar-benar berserah total kepada Bapakku sama-sama. Karena dia benar-benar tidak mampu menghadapi semua itu sendiri. Tetapi kalau kalian sudah dalam masalah, kalian datangnya hanya judi-judi, online-online, hanya minum-minuman, mabuk-mabuk keras,
datang kepada orang pintar, orang dukun-dukun itu, tidak mau datang kepada Bapa SWT, bagaimana Bapa SWT mau melawat kamu semua manusia? Ingat ya, kedatangan Bapa SAW itu akan ada terjadi pencurahan Roh Kudus yang terakhir, yang masih diberikan kesempatan oleh karena kasih anugerah Bapa SAW kepada manusia di muka bumi ini. Pertobatan akan terjadi dari agama-agama seberang, dari suku-suku budaya manapun akan terjadi. Maka dari itu, kalian yang beragama Kristen, yang percaya dari lahir, yang katanya mengenal Bapa SAW, tetapi yang kulihat adalah kalian bukan mengenal Bapa SAW secara pribadi. Kalau kalian mengenal secara Bapa SAW secara pribadi, kalian tahu mana kehendak dari Bapa SAW, dan kalian akan melakukannya, menjadi pelaku firman, bukan hanya sekedar asal-asalan. Nikmatilah hukuman cawan murka dari Bapakku SAW. Bencana-bencana itu, air kecoklatan semua, pintu gerbang kecoklatan semua sudah kubukakan oleh malaikat-malaikat Bapa SAW. Jadi jangan heran kalau ada banjir bandang, kalau ada hujan badai, hujan es, kalau ada gempa bumi, tanah bergerak, tanah longsor. Semua itu merupakan peringatan untuk manusia. Supaya apa? Supaya kalian bertobat, supaya kalian tidak melupakan Bapakku SAW, supaya kalian tidak melupakan kasih karunia kebaikan dari Bapakku Yeshua Hamasiah Elohim untuk kalian manusia semua. Bertobatlah, berjaga-jagalah, berwaspadalah selalu senantiasa. Lihatlah berita-berita itu. Kalian hanya melihat orang-orang kaya, kalian hanya memberkati orang-orang kaya, ditambah kaya mereka itu. Kalian tidak mau memberkati hamba-hambaku, kalian tidak mau memberkati orang-orang miskin. Kalian itu sangat pelit kepada uang kalian, padahal uang kalian itu dari Bapakku SAW. Berkat Bapakku SAW yang menjadikan kalian kaya, bukan dari pekerjaan kalian. Kalau bukan karena Bapakku SAW yang membukakan pintu pekerjaan untuk kalian, kalian tidak akan bisa bekerja. Berkatilah. Tidak rugi kalian memberkati, tidak rugi kalian memberi. Banyak memberi, banyak berkat. Sedikit memberi, sedikit juga kalian berkat itu. Semakin kalian hemat, semakin kalian pelit akan hidup kalian. Tabunglah harta-harta surgawi itu. Jangan menabung harta-harta duniawi terus. Untuk apa? Karena semua itu akan sirna. Semua itu akan sirna. Tidak ada artinya lagi kalau kalian sudah mati. Kalau kalian sudah mati, barang-barang kalian tinggalkan, bukan? Kalian datang ke dunia ini dengan telanjang, kalian pulang juga dengan telanjang. Tidak bisa membawa apapun itu ke dalam liang kubur itu, bukan? Jadi berkatilah, sebarkanlah uang kalian itu, sebarkanlah uang kalian itu kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Firman Tuhan kalian sudah bengkokkan, kalian sudah buat firman Tuhan Alkitab yang baru. Kalian lebih percaya kepada manusia-manusia. Kalian lebih percaya kepada iblis yang mengenakan kalian, tetapi kalian tidak mau percaya kepada Bapakku SAW karena kalian menganggap mengikuti Bapakku SAW Yesus Kristus penuh dengan pikul salib, penuh dengan penderitaan. Tetapi Bapakku SAW berjanji, ketika kalian menghadapi pergumulan hidup, Bapakku SAW selalu ada bersama-sama dengan kalian, tidak pernah meninggalkan kalian. Maka dari itu, kenalilah Bapakku SAW secara pribadi. Mengenal secara pribadi itu bukan karena kalian rajin ke gereja, bukan karena kalian rajin berdoa, bukan karena kalian rajin membaca Alkitab, tetapi sembahlah Bapakku SAW dalam roh dan kebenaran firman dari Bapakku SAW. Bertobatlah dan hasilkanlah buah pertobatan itu, maka kamu bisa mengenal Bapakku SAW secara pribadi. Seperti manusia, kalian belum mengenal orang itu, lalu kalian hina-hina orang itu, dan ketika kalian sudah mengenal orang itu secara pribadi lebih dalam, luar dalam, ternyata anggapan kalian itu salah, bukan?
Begitu juga dengan Bapakku sama Elohim. Kalian belum mengenal Bapakku Yesus sama Elohim secara pribadi. Luar dalam Bapakku belum kalian kenali. Tetapi ketika kalian sudah bertobat, ketika kalian sudah hidup dalam roh dan kebenaran firman dari Bapa SAW, kalian akan malu akan semua perkataan-perkataan kalian yang pernah kalian hina, yang pernah kalian lontarkan, yang pernah kalian hujatkan untuk Bapa SAW, untuk orang-orang yang sudah kupilih dan sudah kupakai. Kalian akan malu sendiri dengan perkataan kalian. Maka dari itu aku berkata kepada kalian, bertobatlah, kenalilah Bapakku SAW secara pribadi. Bukan dari orang, bukan dari perkataan orang, tetapi dari Bapakku SAW secara pribadi. Dari diri kalian sendirilah merasakan hadirat dari Bapa SAW, pujian penyembahan. Karena lewat pujian penyembahan itu ada kuasa mengalir ke dalam tubuh kalian. Ketika kalian pujian penyembahan, ada aliran Roh Kudus dalam diri kalian semua. Dan ketika kalian membaca firman, kalian bisa menangis. Itu artinya kalian merasakan lawatan Tuhan, jamahan Bapakku Yesus Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau kalian menutup diri kalian, kalian tidak akan bisa merasakan yang namanya kuasa aliran Roh Kudus itu. Karena kalian menutup roh kalian, menutup hati kalian, menutup mata kalian, menutup semua. Jadi bagaimana Bapakku Yesus mau bekerja dalam diri kalian kalau diri kalian saja menutup itu semua? Kalian tidak percaya akan hal-hal supranatural. Kalian percaya hantu, tetapi kalian tidak percaya akan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus Bapakku semua sudah kupakai akhir-akhir zaman ini. Yang kalian lihat hanyalah pendeta, seakan-akan pendeta lah yang menyelamatkan kalian. Padahal pendeta itu hanyalah manusia biasa. Jadi jangan pernah kalian mengagung-agungkan pendeta-pendeta atau siapapun itu, tetapi agungkanlah Bapakku semua Elohim. Ada kalanya aku memakai pendeta untuk menegur kalian, tetapi banyak manusia yang mengagung-agungkan pendeta itu. Dan ketika pendeta itu jatuh, kalian menghina pendeta itu. Makanya sebelum kalian bertindak, sebelum kalian berbicara, sebelum kalian mengagung-agungkan manusia, pikirkan itu semua terlebih dahulu. Kalau kalian, Bapak semua aku gerakan untuk membantu pelayanan-pelayanan hamba-hambaku, bantulah mereka, jangan kalian tahan-tahan berkat kalian itu. Toh kalian juga mendapatkan berkat itu dari Bapakku semua Elohim, diberkati untuk memberkati. Diberkati bukan untuk digenggam. Sebarkan lagi berkat kalian itu, diberkati untuk memberkati. Jadi jangan hina pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini. Ini merupakan penghujung zaman. Ini adalah penghujung zaman anak-anak yang kukasihi. Sejujurnya Bapakku Yesus sudah marah, sangat-sangat marah kepada manusia-manusia yang sangat-sangat sombong, yang sangat-sangat angkuh, tegar tengkuk seperti bangsa Israel dulu. Sudah dituntun keluar dari Mesir, tidak mau dia percaya. Begitu juga dengan manusia sekarang ini, sudah kutuntun dalam pertobatan, dalam keselamatan, Injil kebenaran firman dari Bapa SWT melalui orang-orang yang kuutus. Kalau dulu aku mengutus Musa dan Harun, tetapi sekarang ini aku memakai orang-orang biasa untuk menuntun kalian kepada jalan kebenaran firman dari Bapa SWT. Tapi tidak mau juga bertobat. Kebanyakan manusia tuh tunggu dihajar dulu baru mau bertobat. Di alam roh ya, asal kalian tahu itu, Bapak Elohim selalu menegur kalian, selalu menegur kalian, mendidik kalian seperti kalian bersekolah secara sekuler, seperti seorang guru yang mendidik anak-anak muridnya. Begitulah Bapak Elohim di alam roh. Tetapi banyak kalian manusia yang tidak mau. Karena apa? Teguran dari Bapak Elohim sangat keras. Iya, teguran dari Bapak SWT sangat keras. Supaya apa? Supaya kalian menjadi dewasa rohani. Bukan dewasa secara jasmani saja, tetapi dewasa rohani. Jadi bertobatlah. Bertobatlah. Ingat, secupak gandum sedinar sudah ada di depan mata kalian. Itu bukan karena event-event hari raya atau apapun, tetapi itu semakin hari semakin kugenapi.
firman dari Bapakku yang Surgawi. Kalian tidak mau percaya, ya sudah. Aku sudah memperingatkan kalian lewat orang-orang kudusku, lewat roh. Ketika mereka bersaksi, roh Alfa Omega itulah yang berbicara, berkata-kata. Ingat itu. Jangan kalian anggap sepele. Jangan kalian anggap enteng. Fokuskan saja diri kalian, pikiran kalian kepada kedatangan Bapakku Yesus Kristus. Bukan kepada hal-hal dunia ini lagi. Kalian terus mencari Mesias, tapi kalian tidak mau percaya. Padahal aku sudah mendatangkan hamba-hamba Tuhan yang dari luar negeri, yang sudah kupakai, yang sudah kupilih, yang penuh dengan urapan untuk bernubuat di bangsa Indonesia ini. Tetapi kalian tidak mau percaya. Aku juga sudah memakai orang-orang biasa di Indonesia ini. Orang-orang biasa, remaja-remaja, anak-anak muda, untuk menyampaikan kesaksian-kesaksian penglihatan apa yang dia lihat. Tapi kalian tidak mau percaya. Kalian terus menganggap itu sesat. Kalian terus berkata itu sesat, tapi kalau sudah terjadi nanti, kalian akan terheran-heran. Kalian akan, oh, benar ya ternyata. Tapi kalau belum terjadi, kalian meremehkan. Justru sebelum itu terjadi, kalian itu merupakan peringatan. Untuk apa? Untuk bertobat. Jadi ketika itu semua sudah terjadi, kalian sudah siap. Kalian masih memiliki iman. Karena imanlah yang menyelamatkan kalian semua, manusia-manusia. Jadi sadarlah, cepatlah bertobat, cepatlah datang kepada Bapakku Surgawi selagi masih ada kesempatan. Jangan kalian anggap enteng, jangan kalian anggap remeh. Semua kesaksian supranatural yang disaksikan oleh hamba-hambaku siapapun itu. Jadi bertobatlah, berjaga-jagalah, berdoalah. Aku bisa memakai siapa saja kalau hati kalian benar-benar tulus di hadapan Bapakku Surgawi untuk menyampaikan pesan dari Bapakku Surgawi. Mau kalian cantik, tidak cantik, biasa saja, rambut keriting, rambut hitam, rambut apapun, mau bertato, mau tidak bertato, kalau kalian, hati kalian bertobat, hati kalian kudus, murni, datang kepada Bapakku Surgawi dan hati yang hancur, benar-benar merendahkan diri, maka aku tidak ada yang mustahil. Aku bisa memakai orang itu untuk apa? Untuk menjadi penginjil dimanapun dia berada. Jadi jangan pernah kalian anggap remeh orang-orang yang seperti itu. Mau berkulit hitam, berkulit putih, mau dia tidak sempurna ataupun sempurna, mau rambut lurus, panjang, pendek, keriting, gelombang, apapun itu. Kalau hatinya benar-benar lurus di hadapan Bapakku Surgawi, hatinya benar-benar kudus, berkenan di hadapan Bapakku Surgawi, bisa kupakai. Mau dia orang apapun, Batak, Jawa, Ambon, Manado, aku tidak melihat sukunya, tetapi yang kulihat adalah hati dan hidup dia. Siapa kalian yang berhak menghakimi? Orang itu begini, orang itu begitu. Kalau kalian menghakimi ciptaan Bapakku Surgawi, kalian menghakimi Bapakku Surgawi. Mau orang itu rambutnya keriting kayak, rambutnya lurus kayak, mau rambutnya botak, mau dia mau apapun itu, tidak ada yang mustahil kalau hatinya kudus, berkenan di hadapan Bapakku Surgawi. Manusia hanya melihat di luar, tetapi Bapakku Surgawi melihat yang ada di hati mereka. Jadi jangan pernah kalian menghina ciptaan dari Bapakku Surgawi. Mereka yang hidupnya tidak sempurna, yang disabilitas itu, karena ada mau dari Bapakku Surgawi, ada rencana Bapakku Surgawi untuk mereka supaya menjadi terang. Justru orang-orang seperti itulah yang memiliki ketulusan hati di hadapan Bapakku Surgawi. Kalian yang sempurna saja banyak yang menganggap remeh, menganggap enteng.
Maka dari itu, selagi masih ada kesempatan, bertobatlah, berjaga-jagalah, berwaspadalah selalu senantiasa, bersukacitalah selalu dalam pengharapan, dalam kesesakan, sabarlah dalam penderitaan. Karena penderitaan yang sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kalian terima nantinya. Kalau kalian bisa bertahan dalam pikulan salib dan bayar harga itu. Jadi bertobatlah, berjaga-jagalah dan berwaspadalah selalu senantiasa. Ini saja yang kusampaikan pada kalian. Bapak semua selalu mencintai kalian semua, mengasihi kalian semua. Bertobatlah, percayalah sebelum melihat. Jangan melihat dulu baru percaya. Itu saja yang kusampaikan. Kiranya apapun pergumulan hidup kalian, Bapak semua selalu ada bersama dengan kalian. Bapak semua selalu memberkati kalian dimanapun kalian berada. Apapun yang kalian kerjakan akan diperbuat berhasil oleh Bapak Yesus Kristus. Asal kalian bertobat dengan sungguh-sungguh, asal kalian dengan kerendahan hati mau datang kepada Bapak semua selalu, maka akan ada terjadi pemulihan, pertobatan dalam hidup kalian, dalam keluarga kalian semua. Terima kasih. Shalom, shalom, shalom.